guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita yang akan Mimin bahas kali ini adalah film aksi komedi yang berbahasa Telugu yang berjudul Nayak. Dirilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Vivi Vinayak. Film ini menampilkan Ram Charan, Kajar Agarwal, dan Amala Paul dalam peran utamanya. Dalam film ini, Ram Charan memainkan peran ganda untuk pertama kalinya sebagai Cherry, pemilik perusahaan perangkat lunak di Hyderabad, dan juga Siddharth Nayak, seorang pemimpin muda yang menginspirasi di Kolkata. Film ini berkisah tentang Nayak yang balas dendam atas kematian kakak iparnya, di mana kakaknya itu dibunuh dengan kejam oleh Badvel. Siapakah Badvel? Mengapa kakak Nayak dibunuh olehnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan Taksiset. Dia adalah saudara menteri pusat bernama Rawat. Taksiset telah menculik keempat kawan Siddharth Nayak dengan mengikat mereka di sebuah tiang untuk memancing Nayak datang. Singkat cerita, Nayak pun datang untuk membebaskan keempat kawannya itu. Walaupun harus diserang puluhan anak buah Taksiset, Nayak akhirnya berhasil menghabisi kaki tangan Taksiset dan mengejar Taksiset hingga meninggal. Keesokan harinya, pembantaian semalam itu pun diselidiki kepolisian. Mengetahui saudaranya meninggoy karena dibunuh, Rawat sangat terpukul. Dia lantas menyuruh petugas CBI untuk menangkap penjahat itu agar bisa mengeksekusinya sendiri. Lanjut cerita, dokter ahli bedah akhirnya mendatangi komisaris polisi, di mana hasil visum itu menunjukkan bahwa pelaku pembantaiannya adalah orang yang sangat kuat dan umurnya masih di bawah 25 tahun. Scene lalu berganti. Ini adalah Cherry. Wajahnya memang mirip dengan Nayak. Dia adalah pemilik perusahaan software Sigitrik dan pamannya yang bernama Nardi menjadi CEO-nya. Tapi Nardi berkata kepada Seri bahwa pamannya itu sedang tertimpa masalah. Nardi sudah lanjut usia, tapi jodohnya tak kunjung datang. Makanya dia mengirimkan fotonya ke biro jodoh. Masalahnya, seorang gadis telah menerima dirinya karena foto yang paman Nardi kirim adalah fotonya ketika dia masih muda. Saat paman mendatangi kediaman gadis itu, dia disambut ayah dan keluarganya. Tapi mereka mengira kalau paman adalah ayah dari mempelai pria. Setelah mengetahui kalau paman Nardi sendirilah mempelai prianya, mereka pun marah. Karena takut dihajar, paman membawa-bawa nama preman terkuat di wilayahnya, yakni Don Babji. Sayangnya, ayah mempelai wanita ternyata tangan kanan Babji. Mengetahui itu, paman semakin takut dan segera kabur. Kini hidupnya tidak tenang karena mereka mencacinya lewat SMS dan mengancamnya terus. Merasa kasihan dengan pamannya, Cherry lantas mengajak paman ke tempat Babji untuk memanipulasinya. Singkat cerita, Cherry dan paman Nardi sampai di kediaman Babji. Tapi dalam prosesnya, ia menjadi tertarik dengan romantis pada saudara perempuan Babji yang bernama Madu. Paman pun melarang Cherry menyukai wanita tersebut karena akan sangat berbahaya bagi mereka. Lalu mereka pun akhirnya diperbolehkan masuk. Baru sebentar masuk rumah, mereka sudah diperlihatkan kekejaman Babji. Oleh karena itu, paman menjadi semakin takut. Setelah bertemu, orang-orang itu mengenali Nardi. Dia lalu memberitahu Babji bahwa Nardilah orang tua yang telah berani menipu mereka. Untungnya Cherry sangat pintar. Dia memuji Babji dengan mengatakan bahwa setiap orang seharusnya berhak membawa-bawa nama Babji, karena Babji sangat famous di Hyderabad. Jika orang masuk kampus dan membawa namanya, dia pasti akan langsung diterima tanpa tes. Itu makanya paman Nardi membawa-bawa nama Babji yang baik hati ini dengan harapan lamarannya diterima. Babji ini orangnya haus pujian guys, makanya dia menyukai Cherry dan mulai menganggapnya teman. Tak lama, Madu datang berpamitan akan pergi kuliah. Dari situ, Cherry pun berkesempatan mencari tahu di mana tempat Madu kuliah. Lantas Cherry dan paman berpamitan pergi. Dikira paman, Cherry hendak pulang, tapi ternyata Cherry malah pergi ke kampus Madu untuk menggodanya. Sesampainya di sana, mereka terkejut ada pria yang bernama Balu mengancam akan bunuh diri karena Madu berkali-kali menolak cintanya. Balu akan loncat jika Madu tidak mengatakan I love you kepadanya. Tak terima ada orang yang lebih gila darinya, Cherry lantas naik ke lantai yang lebih tinggi dari pria tersebut. Cherry berkata jika Madu berkata I love you kepada Balu, maka Cherry yang akan terjun. Balu pun kebingungan karena usahanya malah diganggu Cherry. Lantas Balu segera menemui Cherry. Cherry memberitahu Balu agar segera menjauhi Madu karena Madu itu adik Babji, seorang preman kejam yang akan membunuh siapapun yang berani mengganggu adiknya. Atas aksinya itu, Madu berterima kasih kepadanya, tapi Cherry malah merayu Madu, sehingga Madu pun risih dan kesal.
dan dia melapor kepada kakaknya. Dikira Madu kakaknya akan marah. Babci malah berterima kasih dengan Cherry karena telah menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, polisi mendatangi kediaman kawan Siddharth Nayak dan menemukan bukti bahwa mereka sedang berada di Hyderabad. Lalu mereka pun segera pergi ke Hyderabad untuk mencari Nayak. Lanjut cerita, Cherry hendak pergi ke kantornya, tapi di jalan dia melihat seorang anak yang sedang mengemis. Anak itu kelihatan pucat. Cherry mendekatinya, ternyata benar anak itu sedang demam. Cherry lantas menyuruhnya pulang agar beristirahat, tapi si anak takut. Dia harus tetap bekerja mencari uang, jika tidak dia akan dibunuh Dasu. Dasu adalah preman yang sangat kejam. Dia memaksa anak-anak yatim untuk mengemis demi bisnis filmnya. Dia tidak segan mematahkan kaki anak-anak untuk mengemis, bahkan dia juga membutakan mata bayi yang baru lahir. Tak kuasa mendengar kekejian itu, Cherry memasuki kediaman Dasu. Cherry menyerang anak Dasu yang bernama Sudar. Dasu tidak terima dan menyuruh anak buahnya menghajar Cherry. Hingga pertarungan khas satu lawan banyak pun terjadi. Cherry sangat lihai menyerang mereka, bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Setelah mengkaukan semuanya, polisi dan media pun datang, sehingga nama Cherry kini menjadi viral karena telah berani melawan penjahat seorang diri dan membebaskan anak-anak yatim itu. Madu melihat berita tentang Cherry. Dia kini mulai merasa tertarik dengan Cherry. Lanjut cerita, setelah berita itu Madu mendatangi Paman Nardi dan meminta tolong agar menyomblangkan dia dengan keponakannya. Sehingga Madu dan Cherry kini semakin dekat dan sering bertemu. Kedekatan Cherry diketahui oleh pamannya. Paman Jai emosi dan segera melapor hal itu kepada Babci. Sehingga Babci pun marah besar. Babci sadar ternyata selama ini Cherry hanya memanipulasi dirinya. Mereka pun berencana segera mencari Cherry untuk membunuhnya. Karena tidak tahu kalau Cherry punya kembaran, mereka salah sangka. Mereka malah membuntuti Siddharth Nayak yang saat itu sedang naik motor. Nayak ternyata mendatangi kantor komisaris. Dia menyelundupkan pistol kepada penjual gorengan agar bisa masuk. Babci dan kaki tangannya pun mengikutinya. Paman Jai berkata kepada Babci agar pembunuhan kali ini harus menjadi puncak kejahatannya. Mereka melihat Nayak yang sedang bersembunyi dan lalu menghampirinya. Tapi niat mereka untuk membunuh dibatalkan setelah melihat Nayak yang mereka kira Cherry itu telah menembak DCP dari Bengala Barat, Kolkata di State Hope. Hingga DCP itu meninggoy. Jantung mereka berdebar keras karena takut ketahuan kalau mereka melihat penembakan itu. Bahkan Babci kini menjadi demam. Ditambah lagi Madu datang dan mengatakan kalau dia sedang jatuh cinta dengan Cherry. Paman Jai tidak menyetujuinya karena Cherry itu penjilat. Dan Babci sakit itu gara-gara Cherry. Madu tidak mau mendengarnya. Tak lama Cherry dan Paman Nardi pun datang. Mereka sangat terkejut dan salah tingkah. Cherry menanyakan keadaan Babci yang sedang demam itu. Dia mematikan TV yang menyiarkan berita pembunuhan DCP. Lalu Cherry menjelaskan maksud kedatangannya, yakni untuk meminta restu bahwa dia telah mencintai adiknya. Dan tentu saja dengan terpaksa mereka pun merestuinya. Scene kemudian beralih. Departemen kepolisian segera mengecek rekaman CCTV State Home pada saat kejadian penembakan itu. Mereka tidak melihat Nayak berada di rekaman itu dan malah mencurigai Babci dan anteknya, sehingga Babci dan anteknya dipanggil untuk diinterogasi. Mereka ditanya tentang apa yang telah mereka buat di State Home. Paman Jai mengelak. Dia berkata kalau mereka semua tidak pernah keluar rumah selama seminggu karena Babci sedang sakit. Tapi setelah diperlihatkan bukti kalau mereka ada di sana, Paman Jai lantas mengaku. Dia berkata, seseorang telah menjebak gadis kami. Kami dapat informasi kalau pria itu ada di sana, makanya kita datang ke sana untuk memperingatinya. CBI berkata, itu berarti pembunuhnya adalah orang yang mendekati gadismu. Mereka semua bungkam karena tidak ingin mengambil resiko. Lalu CBI menyuruh mereka pergi. CBI paham kalau mereka telah menyembunyikan sesuatu, lalu menyuruh anak buahnya segera menyelidiki biodata pria yang dimaksud mereka. Setelah berhasil menemukan biodata Charan alias Cherry itu, mereka lantas mencocokkan wajahnya dengan wajah yang terdapat di CCTV State House. Tapi mereka tidak menemukan kecocokan di sana. Petugas IT mengingat kalau dia baru melihat Cherry di televisi setelah membongkar kebejatan mafia bulan lalu. Dan mafia itu telah dipenjara. Lantas CBI memerintahkan agar segera memanggil mereka. Mereka pun datang dan ketakutan setelah diperlihatkan foto Cherry. Mereka berkata bahwa Cherry sangat berbahaya. Jika dia memukul, dia bisa menghancurkan seluruh tulang mereka. Lalu CBI teringat perkataan dokter ahli visum kala itu yang mengatakan hal yang sama tentang pemuda pembunuh adik menteri yang mempunyai kekuatan bisa menghancurkan seluruh tulang hanya dengan sekali pukul.
Nah, setelah mendengar semua itu, petugas CBI akhirnya salah paham dan percaya bahwa Cherry bertanggung jawab atas 2 pembunuhan tersebut, meskipun Siddharth Nayak adalah pembunuh sebenarnya. Lanjut cerita, Menteri Rawat menelpon CBI dan menanyakan apakah dia sudah menangkap pembunuh taksi Seth, karena dia mendapat informasi dari intelijen bahwa pemuda itu akan membunuhnya di hari perayaan dewa. CBI dengan pede menjawab kalau pemuda itu tidak akan bisa membunuh Rawat, karena dia akan memborgol pemuda itu di hadapan Rawat, dan menyarankan agar Menteri Rawat tidak takut datang ke sana. Lantas CBI segera mendatangi rumah Cherry untuk menangkapnya. Tapi sayangnya, Cherry dan orang tuanya ternyata sudah pergi untuk menghadiri festival dewa. CBI terkejut, mereka membawa paman Nardi dan segera menyusul Cherry. Singkat cerita, mereka telah sampai di acara festival. Paman menelpon Cherry untuk menanyakan keberadaannya. Cherry menjawab kalau dia ada di bagian kuil Dewa Siwa. Lantas CBI segera mencarinya. Saat Rawat menawarkan ritual suci, petugas CBI berhasil menangkap Cherry dan menahannya. Namun mereka semua terkejut melihat Siddharth Nayak bangkit dari sungai Gangga dan menusuk Rawat dengan senjata trisulanya. Setelah itu dia bertarung dengan semua penjaga Rawat. Saat dia hendak membunuh Rawat, petugas CBI menyerangnya dengan taser, sehingga membuat Nayak kehilangan tenaga. Dari situ polisi bisa dengan mudah menangkapnya. Setelah itu CBI segera meminta maaf kepada Cherry dan membebaskannya karena telah salah paham. Lanjut cerita, saat hendak pulang ke Hyderabad, Cherry tak sengaja melihat sebuah majalah Siddharth yang berjudul Nayak Bukanlah Penjahat, Dia Adalah Pahlawan. Karena penasaran, Cherry pun membaca semuanya. Awal mula cerita di buku itu memperlihatkan para warga yang protes agar pabrik obat milik Rawat segera ditutup karena limbahnya telah mencemari air dan udara sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Bahkan banyak yang sekarat akibat terserang penyakit paru-paru. Menteri Rawat malah menyuruh mereka pindah saja kalau terganggu. Karena masih ngeyel, mereka lalu memanggil Badfel untuk membunuh pemimpin mereka. Karena jika salah satu mereka dibunuh, maka yang lain akan takut dan pergi. Di sisi lain, Siddharth mengunjungi rumah saudara perempuannya di Kolkata untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sesampainya di rumah kakak, Nayak disuruh mandi karena kakaknya hendak menyiapkan makanan untuknya. Siddharth Nayak membuka pintu kamar mandi dan tidak tahu kalau sepupunya yang bernama Nandini sedang mandi di dalam. Bukannya teriak karena sedang bugil, Nandini malah menggoda Nayak. Nayak pun menjadi tegang. Setelah selesai mandi, Siddharth Nayak pun makan bersama kakaknya. Nandini pun juga ikut makan bersama mereka. Mereka menonton televisi dan mendengar berita tentang Badfel yang membunuh saudara Muslim Rias dengan keji, karena dia telah menuntut penghentian pabrik yang telah menyebabkan polusi di lingkungan sekitarnya. Badfel, Taksi, dan Rawat adalah kakak beradik, di mana kejahatan mereka selalu saja kebal hukum. Kakak ipar Nayak sangat kesal melihat berita itu dan berkata, suatu hari nanti seseorang harus menghajar mereka hingga mereka kapok. Di lain sisi, kaki tangan Rawat tengah protes karena Menteri Pusat Shiva yang kemenangannya dibantu Rawat kini malah bekerja untuk rakyat dan menentang mereka. Bahkan polisi yang berpihak pada Rawat pun tak bisa berbuat apa-apa. Bisnis ilegal mereka tidak mendapat persetujuan dari Shiva. Tak lama Shiva pun datang, dia memberikan alasan. Shiva melakukan itu semua hanya untuk mengelabui rakyat semata. Sebenarnya Shiva ini adalah orang baik guys. Dia menggunakan kepercayaan Rawat agar dia memenangkan suara dan bisa menolong rakyat. Rawat tidak mau tahu dan berkata kalau Shiva harus mengangkat polisi itu sebagai DGP agar usaha antek-anteknya dapat berjalan dengan mulus. Lanjut cerita, ternyata kakak Nayak seorang dokter dan dia sedang mendapat pasien yang keracunan hingga sekarat. Bahkan kakinya sampai membiru. Setelah dicek penyebabnya, dia marah. Bisa-bisanya orang tua mereka menyuntikkan steroid kepada putrinya yang berumur 10 tahun agar terlihat sudah berumur 18 tahun, sehingga mereka bisa menjadikannya pelacur untuk mendapatkan uang. Orang tua gadis itu berkata bahwa bukan mereka yang melakukan semua ini, melainkan saudara Rawat, Badfel, dan Taksi Seth. Mereka bertiga menipu para orang tua gadis agar mempekerjakan anaknya. Mereka mengira anaknya bekerja di suatu pabrik. Ternyata mereka malah disuntik steroid untuk kemudian dijadikan bisnis prostitusi mereka. Steroid merupakan suatu obat yang berpotensi menimbulkan masalah, salah satunya gangguan pertumbuhan bila dikonsumsi anak-anak dan remaja. Dokter menanyakan kenapa mereka tidak melaporkan saja ke kepolisian. Mereka menjawab kalau tidak ada yang berani melaporkan mereka. Lantas sang dokter pun berjanji akan melaporkan mereka karena bukti yang dia miliki sangat kuat. Singkat cerita, dokter melapor ke kepolisian dan memberikan sampel bukti DNA milik almarhum korban. Polisi itu sangat antusias dengan laporan dokter, karena akhirnya ada juga orang yang penuh keberanian melapor dengan bukti yang kuat. Tak mengulur waktu, polisi dan dokter mendatangi kediaman Badfel untuk menangkapnya. Tapi ternyata polisi itu merupakan salah satu antek Badfel, sehingga kakak Nayak pun terjebak.
Kakak Nayak berkata, jika polisi itu menjual dirinya ke Badvel, maka dia akan menjual bukti itu ke media dan membuat Badvel digantung oleh publik. Badvel merasa sangat kesal dan memukul kepala dokter. Untungnya HP dokter kepencet dan menelpon Sidat Nayak, sehingga Nayak mendengar semua yang terjadi dengan kakak iparnya itu. Nayak mendengar kalau Badvel akan membunuh kakaknya. Kakaknya tidak takut. Dia berkata, suatu hari nanti Badvel akan mati seperti binatang yang terbantai. Nayak segera pergi mencari kakak iparnya itu. Dia mendatangi kediaman Badvel, lalu dia bertemu polisi dan polisi berkata kalau kakaknya terkapar di sana. Nayak menemukan kakaknya sudah mati bersimpah darah dan terbunuh dengan keji. Polisi bangsat itu memperingati Nayak agar tutup mulut. Jika tidak, Badvel akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Nayak kecewa dan menyundul polisi hingga melayang dan tertancap besi sampai meninggoy. Nayak lantas mencari-cari mana yang namanya Badvel. Dia lantas mengajar Badvel habis-habisan. Badvel kabur dari tempatnya sampai di tempat festival Dewi, sehingga disaksikan semua orang. Badvel memohon ampun kepada Nayak. Nayak berkata, sebelumnya ada banyak orang yang mohon ampun seperti ini. Terus, memangnya kamu mengampuni mereka semua? Lalu Nayak akhirnya membantai Badvel sampai mati di depan semua orang yang sama-sama kesal dengannya. Lanjut cerita, atas kematian dokter, kakak Nayak sangat terpukul. Dia memutuskan untuk pergi dari sana. Nayak menolak, dia ingin melindungi masyarakat dan menghajar semua penjahat. Dengan penuh kekhawatiran, kakaknya berkata, jika Nayak tidak ingin ikut dengannya, maka Nayak bukan lagi adiknya. Nayak pun terpaksa menuruti kakaknya untuk pindah. Tapi saat mereka keluar rumah, para penduduk berkumpul dan memohon agar mereka tidak pergi. Mereka membutuhkan sosok pahlawan seperti Nayak. Sang kakak tidak menghiraukan mereka. Tapi tiba-tiba, Rawat dan Taksiset datang untuk balas dendam atas kematian Badvel, adik mereka. Dengan disaksikan semua orang, Rawat berkata, Nayak tidak mungkin bisa kabur dari dia, karena Rawat akan membunuh Nayak dengan tangannya sendiri untuk membayar kematian adiknya. Rawat melempar kapak, tapi dua orang mengorbankan dirinya demi keselamatan Nayak. Rawat pun heran, ternyata ada juga yang rela mati demi Nayak. Dia bertanya, apakah Nayak sekarang menjadi pemimpin mereka? Nayak pun bungkam, tapi kakaknya mengiyakannya. Sang kakak berkata, Nayak sekarang memang menjadi pemimpin mereka. Kakak sadar, Nayak seharusnya bersama dengan seluruh masyarakat ini. Tak mengapa jika masyarakat ini takut kepada Rawat dan seluruh anteknya. Tapi sekarang, Nayak harus membuat mereka takut dengannya. Mulai sekarang, mereka harus takut mendengar nama Sidat Nayak. Rawat pun kesal dan menyuruh anteknya menyerang kakak Nayak. Tapi segera digagalkan oleh Nayak, sehingga pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. Nayak menghajar Rawat sampai KO. Tapi dia tidak membunuh Rawat karena Rawat harus terlebih dahulu melihat kehancuran politiknya. Telinganya harus mendengar kekalahannya dan melihat tidak ada lagi penjahat yang berani menginjakkan kakinya di Kolkata. Setelah itu, Nayak dan seluruh warga memusnahkan pabrik obat milik Rawat. Lanjut cerita, Rawat dan anteknya kini ketakutan karena pengikut Nayak semakin bertambah. Bahkan anggota MLA seperti parlemen, pejabat IAS dan IPS semua berpihak kepadanya. Nayak juga menyelamatkan semua gadis yang dikirim Rawat ke luar negeri dalam bisnis prostitusinya. Nayak menjadi pelindung bagi rakyat, sehingga Nayak menjadi seperti dewa bagi mereka. Lalu Nayak menjenguk orang yang kemarin menolongnya dan menjadikan mereka saudara. Setelah itu, Nayak memerintahkan untuk memanggil seluruh penjahat kriminal yang bertahun-tahun memanfaatkan nama Rawat untuk segera menghadap dengannya. Para penjahat itu dipaksa menandatangani bahwa semua harta mereka akan disumbangkan ke yayasan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka semua dihukum. Nayak berkata kepada mereka, jika ada yang berani berbuat kejahatan lagi, maka dia harus meninggalkan Kolkata dalam waktu setengah jam. Jika tidak, dia akan mati. Di sisi lain, DJP dan Rawat akan menjadi sasaran terakhir Nayak. Mengetahui itu, mereka pun membuat rencana. Mereka datang ke kediaman Menteri Pusat dan membunuhnya, karena dia telah berkhianat dengan Rawat. Dan Rawat akan menggantikan posisinya sebagai Menteri Pusat, lalu mengelabuhi Nayak agar segera datang. Tak lama Nayak pun datang, dan kaget melihat menterinya sudah meninggal. DJP pun keluar dan memfoto Nayak untuk diupload ke media, supaya seakan-akan Nayaklah yang telah membunuh menteri. Kesempatan itu digunakan Rawat
untuk memukul Nayak. Setelah meyakini bahwa Nayak telah mati, mereka lalu membuang Nayak ke sungai Gangga. Untungnya sang dewi telah menyelamatkannya. Lalu daripada Nayak membuktikan kalau dia tidak membunuh menteri, lebih baik dia berencana membunuh hewan buas alias rawat dan anteknya itu tanpa menyentuh hukum. Setelah mengetahui kisah Siddharth Nayak, Cherry segera mendatangi Nayak yang sedang dipenjara di Kolkata. Nayak bingung melihat adik kembarannya. Cherry memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya, bahwa dia ingin membantu Nayak membunuh rawat dan semua anteknya. Di sisi lain, pengacara rawat berencana melaporkan kasus penikaman Nayak terhadap rawat. Bukti yang dikumpulkan pun sudah kuat. Mereka bisa menuntut Nayak agar dihukum mati. Saat persidangan akan digelar, semua elemen masyarakat protes dan meminta hakim segera mencabut gugatannya terhadap Nayak. Sidang pun digelar. Dengan kelengkapan bukti yang kuat, hakim memutuskan menghukum mati Nayak. Untungnya, sebelum hakim mengetuk palu, kembaran Nayak datang dan mengaku-ngaku kalau Cherry adalah Nayak yang asli. నమస్కారం సార్ Semua orang jadi kebingungan. నా పేరు సిద్ధార్థ్ నాయక్ కాదు యువర్ ఆనర్ నేనే సిద్ధార్థ్ నాయక్ Hakim memberikan waktu agar pihak rawat memikirkan nama yang asli. Mereka pun berdiskusi. Pengacara rawat berpendapat pasti Nayak yang asli telah berpindah tempat. Kemudian sidang pun digelar kembali. Hakim bertanya kepada rawat, mana Nayak yang asli? Rawat lantas berkata kepada hakim kalau Nayak yang asli pasti sudah berpindah tempat. Tapi hakim mengatakan, dari tadi mereka berdua tidak berpindah tempat. Karena sidang ini sulit dipecahkan, hakim memutuskan untuk memberi mereka waktu 10 hari menjadi tahanan rumah, di mana CBI akan menjaga mereka dengan ketat. Setelah itu mereka harus membawa Nayak yang asli di hadapannya. Jika tidak berhasil, maka sidang kasus rawat akan ditutup. Selama waktu itu, Siddharth Nayak dan Cherry beserta seluruh anggota keluarga mereka tinggal bersama di Kolkata. Tapi kejadian lucu terjadi. Paman Jai kebingungan dan stres menghadapi para gadis, di mana Madu salah mencium Nayak, sedangkan Nandini salah menggoda Cherry di kamar mandi. Mereka semua tidak ada yang bisa membedakan antara Nayak maupun Cherry. Keesokan harinya, Rawat menelpon Siddharth Nayak, tapi yang mengangkat malah Cherry. Rawat berkata, Nayak harus segera datang ke pabrik baja Kolkata karena dia sedang menculik anak-anak sekolah. Jika Nayak tidak datang, maka Rawat akan meledakkan 200 anak sekolahan sekaligus. Cherry segera mendatangi pabrik baja itu, tapi dia ternyata hanya dikelabui. Rawat berkata dia hanya membohongi Nayak agar dia bisa membunuhnya. Tapi Cherry berkata kalau dia bukan Nayak. Nayak yang asli ada di rumah. Dia rela mati demi Nayak karena Nayak adalah orang yang sangat baik. Nayak harus hidup dan menghancurkan hidup Rawat dan anteknya itu. Di sisi lain, Nayak mendapat kiriman video dari Rawat bahwa Cherry sedang dihajar habis-habisan oleh Rawat. Jika Nayak tidak datang ke sana dalam jangka waktu 5 menit, Rawat akan meledakkan tubuh Cherry dengan bom. Nayak segera pergi menyelamatkan Cherry. Di jalan, dia diserang dan hampir saja terbakar karena mobilnya menabrak tangki bensin. Di sisi lain, Cherry digantung dengan jaket yang sudah terlekat bom di sana. Saat Rawat hendak memencet remote bom itu, Nayak segera datang dan mengacaukan semuanya. Nayak berhasil menurunkan Cherry, dan mereka berdua menyerang Rawat. Setelah Rawat KO, mereka berdua memasang jaket bom itu ke badan Rawat dan menggantungnya. Lalu Nayak memencet remote bom sehingga tubuh Rawat meledak dengan afdol. Polisi datang dan menanyakan apa yang terjadi. Mereka berdua menjawab bahwa baru saja telah terjadi pembunuhan dan pelakunya adalah Nayak. Polisi bertanya lagi, Nayak yang mana? Karena sekarang Nayak ada 2. Karena bingung dan tidak mau jadi saksi, mereka berdua meninggalkan petugas CBI itu. Petugas CBI berkata, jika tidak ada saksi, kasus ini tidak bisa diproses. Karena kasus ini tidak bisa dipecahkan, petugas CBI pun pergi dan menghiraukan pembunuhan itu. Kini, Cherry, Nayak, dan semua orang itu hidup bahagia dan menjadi keluarga besar. Mereka juga berencana akan nikah massal. Dan film ini pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.